Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Teman-teman santri Wusta 2 yang kami muliakan, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Tafsir Ayatul Ahkam, atau lebih dikenal dengan kitab Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran, karangan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema Ma'ani Al-Fatihati fi Zilalil Quran di halaman 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ma'anil Fatihati fi Zilalil Quran. Makna-makna Fatihah di dalam kitab Zilalil Quran atau Zilalul Quran. Pertama perlu kita ketahui dulu bahwa kitab Zilalul Quran atau fi Zilalil Quran itu adalah kitab yang dikarang oleh orang Mesir yang bernama Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, salah satu punggawa dari IM, Ikhwanul Muslimin. Dan tragisnya beliau berakhir di tiang gantungan, digantung karena dianggap sebagai ya bisa dibilang musuh negara seperti itu. Menariknya di dalam kitab ini Sayyid Qutb juga berkomentar tentang Al-Fatihah. Kita baca saja. Yaqulu Sayyidu Qutbin rahimahullahu fi tafsirihi al-Zilal ma nassahu. Sayyid Qutb di dalam kitab tafsirnya, yaitu kitab Az-Zilal, beliau berkata, kurang lebih nasnya seperti ini. Yuraddidul muslimu hadhihi suratal qasirah. Orang Islam mengulang surah yang pendek ini, yaitu surah Fatihah. Dzatal ayatis sab', yang mempunyai ayat 7 atau 7 ayat. Sab'a asyrata marratan fi kulli yawmin wa laylatin ala haddil adna, yang dibaca 17 kali dalam sehari semalam. Itu minimalnya, ala haddil adna, batas minimal. Wa aktsara man dha'afa dzalika idza huwa shalla as-sunanah, bahkan bisa lebih dari 17 kali apabila orang tadi membaca Al-Fatihah tadi di sholat-sholat sunnah. Wa ila ghairi haddin, dan bahkan tanpa batas, jumlahnya tanpa batas. Idza huwa raghiba fi ayyaqifa baina yaday rabbih mutanaffilan ghairal faraidi was sunani. Bahkan dia membaca Al-Fatihah lebih banyak lagi, bahkan tidak bisa dihitung, apabila dia menghendaki untuk berdiri bersimpuh di hadapan Tuhannya untuk melakukan sholat-sholat sunnah yang tiada terbatas. Jadi sholat sunnah mutlak, bukan sholat-sholat fardu ataupun sholat-sholat sunnah yang ditentukan. Dan jelas yang menjadi keyword, yang menjadi kunci di dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Wala tasihhu sholatun bighairi hadhihi surati, maka tidak sah sholat seseorang apabila tanpa membaca Al-Fatihah. Dasarnya apa? Lima warada fis sahihaini, berdasarkan apa yang ada di dalam kitab Sahihaini,
Sahihah ini berarti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini kitab hadis tertinggi, di mana di dalamnya memuat hadis-hadis yang sahih saja. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dikatakan salat seseorang itu apabila tidak membaca Fatihah. Artinya bahwa Fatihah itu menjadi bagian yang wajib dibaca bagi orang yang ingin sholat. Nah, berarti di paragraf pertama ini Sayyid Qutb memberikan kepada kita tentang pentingnya surah Al-Fatihah. Kemudian kira-kira isi dari Al-Fatihah ini apa saja? Inna fi hadhihi surati min kulliyatil aqidatil islamiyyati. Di dalam surah-surah ini ada ajaran-ajaran universal, ajaran-ajaran yang sifatnya umum, dan itu merupakan pilar dari agama Islam. Jadi ibaratnya itu ketika kita mengibaratkan Islam itu sebagai suatu rumah, maka di dalam rumah itu ada banyak kamar-kamar yang mendukung rumah tersebut. Nah, kamar-kamar inilah kemudian yang kita sebut sebagai kulliyat, yaitu asas universal yang ada di dalam suatu bangunan. Wa kulliyatut tasawwuril islami, itu menggambarkan bagaimana Al-Fatihah itu menjadi asas universal dari gambaran bagaimana Islam itu. At-tasawwur, tasawwur itu artinya gambaran. Orang ketika ingin tahu sesuatu maka dia biasanya menggambarkan dulu dalam pikirannya. Jadi ketika sampean dikatakan bahwa Mesir ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, di situ ada piramida dan seterusnya, maka tentu akal sampean itu nanti akan menggambarkan, mengira-ngira. Oh, ternyata Mesir seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebelum sampai lihat di dunia nyata. Itu namanya tasawwur. Orang juga sama. Sebelum dia masuk Islam, kemudian dia mendengar kata Islam, dia tahu sedikit informasi tentang Islam, maka kemudian muncullah tasawwur, bayangan. Kira-kira Islam bagaimana? Nah, untuk mengetahui bayangan secara umum di dalam Islam, kita bisa lihat di dalam surah Al-Fatihah. Wa kulliyatul masyair wat tawajjuhat ma yushiru ila tarfin min hikmati ikhtiyariha litikrari fi kulli raq'atin. Serta di situ berisikan semangat-semangat universal yang sifatnya itu adalah kognitif, perasaan, serta seorang itu bisa menghadap dan merasakan akan untayan-untayan hikmah yang ada di dalam Al-Fatihah itu, yang itu dibaca berulang-ulang di setiap rakaatnya. Artinya di samping Al-Fatihah itu mengandung nilai-nilai umum tentang Islam, dia juga mengandung sisi perasaan. Maksudnya bisa membuat seorang itu jatuh dalam perasaan yang sangat mendalam tatkala ia dibaca berulang berkali-kali. Bagi tentu catatannya di sini bagi orang yang benar-benar mentadabburinya. Tapi kalau tidak tadabbur, hanya baca Fatihah, apalagi Fatihahnya itu ala Valentino Rossi gitu kan. Kecepatan 360 per jam. Sekali nafas. Ketika kita temukan di banyak musola-musola kita yang saling berlomba-lomba di dalam sholat tarawih terutama. Jadi musola yang menyelesaikan tarawih cepat itu semakin diminati. Tapi musola yang bacanya lamban kayak keong ya, apalagi butuh 1 jam untuk sholat tarawih, maka dipastikan musola itu akan tereliminasi dengan sendirinya.
Apa saja isinya? Universalitas atau asas atau nilai-nilai umum di dalam surah Al-Fatihah itu. Yang pertama, tabda'us suratu bi bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dimulai dengan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tahu kemarin makna dari basmalah. Wal bad'u bismillahi huwal adabul ladzi awhallahu linabiyhi fi awwali ma nazala minal qur'ani bittifaqin. Dan memulai dengan menyebut nama Allah itu merupakan adab yang Allah wahyukan kepada nabinya, bahkan di awal-awal wahyu yang diturunkan kepada beliau secara ittifaq, secara sepakat semuanya. Apa wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Yaitu surah Al-Alaq 1-5, di mana di dalam suratul Alaq ini di awal ayat itu ada bacaan wa huwa qauluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini iqra bismi rabbik. Nah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini sama juga dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, sama berarti kan ya? Sama-sama menyebut. Wa huwallazi yattafiqu ma qa'idatit tasawwuril islami al-kubra min anna Allaha huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dan ini sesuai dengan kaedah bayangan tentang Islam yang besar, yaitu bahwa Allah itu adalah zat yang awal, yang akhir, yang zahir, yang batin. Fahuwa subhanahu al-mawjudul haqqu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha ada, yang hak. Alladhi yastamiddu minhu kullu mawjudin wujudahu, di mana semua makhluk, semua yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di alam ghaib, bahkan yang ada di alam malakut, alam langit, semuanya itu bersandar. Yastamiddu, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai saja Allah tidak menghendaki adanya mereka, maka tentu mereka tidak ada. Itu namanya yastamiddu minhu kullu mawjudin wujudahu. Wa yabda'u minhu kullu mabdu'in bad'ahu. Dan segala sesuatu yang telah mulai itu pasti berawal dari situ, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia bermula dari siapa? Bermula dari Nabi Adam. Nabi Adam. Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Allah. Maka semua yang telah bermula dan sedang berjalan sampai saat ini, itu muaranya adalah bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada dan berjalan sampai saat ini, itu adalah diciptakan. Loh, tapi saya ini berasal dari ibu bapak. Saya berasal dari ibu dan bapak saya. Atau misal ada yang menyanggah seperti itu. Dan ibu bapak saya tidak niat buat saya kok. Itu bisnis mereka yang tidak sengaja gitu kan. Jadi kalau orang barat ketika berbicara tentang hubungan suami istri, bahasa lembutnya itu adalah bisnis bahasanya. Itu adalah bisnis bapak ibu malam pertama, nggak sengaja sebenarnya, tidak ada niatan untuk bikin anak, cuman kemudian jadi. Ya betul. Tapi pertanyaannya adalah bapak ibu sampean itu dari mana?
Oh, dari nenek kakek saya. Nenek kakekmu dari mana? Dan begitu seterusnya, diurutkan pada akhirnya sampai kepada Nabi Adam. Artinya apa? Dari bapak yang satu. Siapakah yang menciptakan? Yaitu Allah. Yang menciptakan itu adalah Allah. Kecuali kalau di sini ada yang percaya dengan teori Darwin bahwa manusia itu keturunan dari ada yang percaya di sini teori Darwin. Berarti kalau dia percaya secara tidak langsung dia menyatakan diri sebagai keturunan kera. Fabi ismihi idzan yakunu kulla ibtida'in, maka dengan namanya itulah segala sesuatu itu ada, segala sesuatu yang mulai itu ada. Wa bi ismihi idzan takunu kullu harakatin wa kullu ittijahin, dan dengan nama itu, dengan nama Allah itu juga bahwa segala harokah, gerakan, segala ittijah, arah itu bisa berlangsung, bisa terjadi. Kita menggerakkan tangan kita untuk menulis, untuk ngupil ya, tangan sampian ini ya, dimasukkan ke hidung, kemudian diciduk ya, maka keluarlah sesuatu yang sama sampean dibuat mainan gini-gini. Bahkan terkadang ditaruh di di bawah meja atau makan disentil gitu ya, ting gitu kan ya. Itu bukan sulap, bukan sihir, dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, bagaimana dia bisa menggerakkan itu semua? Itu atas dasar kehendak Allah. Andai saja tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa menggerakkan itu. Sampean bisa datang ke sini dalam keadaan sehat saja, tidak ada halangan. Itu juga karena atas dasar kehendak Allah. Maka segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah berdasarkan kehendak Allah. Wa idza kana al-bad'u bismillahi, dan jika permulaan itu dimulai dengan bismillah, wa ma yantawi alaihi min tauhidin lillah, dan serta apa yang menjadi turunan dari itu, yang pertama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita menafikan pujian terhadap selain Allah. Itu namanya tauhid. Wa adabin ma'ahu, serta mengandung adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendeklarasikan bahwa Allah lah Tuhan yang wajib disembah. Dialah Tuhan yang wajib kita hanya kepadanya minta bantuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yumathil al-kulliyatul ula fit tasawwuril islami. Ini merepresentasikan, mewakilkan asas atau dasar universalitas Islam atau universalitas gambaran atau bayangan tentang Islam itu sendiri. Berarti yang pertama adalah yaitu gambaran tentang tauhid dan adab. Fa inna istighraqa ma'anir rahmati fi sifatai ar-rahmanir rahim yumathil al-kulliyata ats-tsaniyata fi hadha at-tasawwuri. Kemudian kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini menjadi asas universalitas Islam yang kedua, di mana dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini muncullah dua sifat, yaitu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kita tahu kemarin makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini.
wa yuqarriru haqiqatal alaqati bainallahi wal ibadi. Di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ini memutuskan bagaimana hakikat hubungan antara Allah dengan hambanya. Kemudian wa aqibal bad'i bi bismillahirrahmanirrahim yaji'ut tawajjuhu ilallahi bilhamdi. Setelah ada bismillahirrahmanirrahim ini, maka datanglah atau kita mengarahkan kepada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa wasfuhu birrububiyyatil mutlaqah, dan sifat kepada Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah itu dianggap sebagai Tuhan yang secara mutlak. Rabbil alamin. Yumathil syu'ural mu'mini alladhi yastajishuhu mujarrad dzikrihi lillah. Ini akan memberikan gambaran perasaan kepada seorang mukmin tentang tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya menyebutkan asmanya. Ketika dikatakan Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, ini berarti bahwa kita menganggap yang paling besar, yang paling berkuasa itu hanyalah Allah semata. Sebaliknya berarti selain Allah itu adalah kecil. Ya enggak? Ketika sampai mengatakan Allahu Akbar, ketika sampai mengangkatkan tangan, itu adalah simbol sebagai penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampean menemukan ada pencuri, kemudian ada polisi di belakangnya, dia menodongkan pistol, angkat tangan, maka diangkatlah tangan. Itu sedang ngapain itu? Angkat tangan. Itu sedang pasrah, berarti menyerahkan diri. Maka diangkatlah tangannya. Tidak ada orang pencuri disuruh angkat tangan kemudian dia malah goyang-goyang, gini-gini, gitu kan. Tidak ada itu kan. Itu namanya kan dia main-main gitu kan, main-main. Maka satu ininya yang akan dilakukan polisi, dia akan menembaknya, akan ditembak di polisi itu. Artinya apa? Artinya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka selain Allah itu kecil. Suami sambian ya kecil, guru sambian kecil, bertua sambian kecil, Pak Gubernur kecil, Presiden kecil, Kiai kecil, ya kecil, semuanya kecil. Kenapa? Karena yang besar itu hanyalah Allah saja. Yang besar itu hanyalah Allah saja. Seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan antar hamba ini. Kenapa? Karena semuanya sama-sama kecil. Presiden Amerika kecil, Presiden Israel kecil, Perdana Menteri Israel kecil, semuanya kecil. Maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Selagi kita benar, tidak ada yang perlu ditakutkan.
Kenapa? Karena yang besar itu hanya Allah semata. Yang memiliki kekuatan itu hanyalah Allah semata. Tapi manusia itu terkadang sudah menyatakan bahwa Allah itu yang paling besar, tapi masih takut dengan manusia lain. Sama tukang yang biasa ngejar-ngejar sampean gara-gara hutang. Takut apa enggak takut? Takut, lari gitu kan, sembunyi. Walhamdu huwa syu'urul ladzi yafidu bihi qalbul mu'min. Dan alhamdu ini adalah perasaan yang membanjiri hati seorang mukmin. Maaf, qalbal mukmin, bukan qalbu, qalba jadi maf'ul. Yang membanjiri hatinya seorang mukmin. Fa inna wujudahu ibtida'an laisa illa faidan min fuyudatin ni'matil ilahiyyati. Bahwa keberadaan alhamdu itu, pujian itu adalah permulaan. Dia tidak ada kecuali melainkan adalah kelebihan-kelebihan atau tumpahan ruah dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seorang itu sadar bahwa apa yang dia dapatkan dari berbagai nikmat, diberikan nikmat cantik, itu juga semua berasal dari Allah. Dia sadar bahwa saya cantik ini diberikan oleh Allah, bukan karena bapak dan ibu saya cantik. Bapak ganteng, ada bapak cantik, kecuali kalau bapaknya transgender, operasi kelamin. Bapaknya ganteng, ibunya cantik, kemudian jadilah anaknya cantik. Bukan karena itu, tapi karena memang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada ibunya cantik, bapaknya jelek, anaknya cantik. Ini yang beruntung yang mana ini? Istrinya atau suaminya? Atau mungkin ibunya jelek, bapaknya jelek, tapi anaknya cantik atau ganteng. Ada yang kayak gitu? Ada. Pun juga ada bapaknya ganteng, ibunya cantik, tapi anaknya jelek. Nggak tahu ini pas waktu produksi ini di mana ininya. Mungkin produksi di tempat-tempat kotor, akhirnya jadinya seperti itu. Kita lanjutkan. Ketika dia menyadari bahwa semua kenikmatan yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah, itu milik Allah, maka dia akan pasrah ketika kenikmatan itu dicabut. Dia tidak akan berat hati ketika harta yang selama ini dia nikmati itu sirna. Kenapa? Karena dia sadar ini milik Allah. Itu namanya meyakini bahwa Allah itu memiliki segala pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang tadi ditinggal oleh pasangannya yang sangat dicintainya, maka dia juga sadar bahwa pasangan yang ia cintai, bahkan anak yang ia cintai itu milik Allah. Dia tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan, bahkan sampai bunuh diri gara-gara pasangan atau orang yang dia cintai meninggal. Kenapa? Kalau dia bunuh diri berarti kan dia tidak terima. Ini milik saya. Itu namanya ananiyah kalau dalam bahasa ilmu akhlak itu ananiyah. Pokoknya ana, saya.
ini milik saya. Kalau ini hilang dari saya, maka saya akan sedih. Padahal apa yang ada di kita itu adalah titipan semua. Pasangan ya titipan, bapak ibu juga titipan, anak titipan, harta titipan, bahkan nyawa kita pun juga titipan. Kapanpun yang mempunyai nyawa ini berkehendak, maka kita siap saja. Itu yang dimaksud dengan teks tadi itu. Wa fi kulli lamhatin wa fi kulli lahdhatin wa fi kulli khutwatin tatawala alaullahi. Dan di segala kedipan, segala tingkah, segala masa, artinya segala-galanya, di berbagai macam apapun itu. Maka kalau kita meyakini seperti yang kita katakan tadi, maka keagungan dan kedermawanan Allah itu akan nampak. Wa taghammara al-khalaiqu kulluha wa bi khasatin hadzal insan. Dan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada makhluk ini akan terasa lebih nikmat, lebih bermanfaat, khususnya untuk manusia. Kalau kita meyakini bahwa apa yang menjadi nikmat itu merupakan titipan milik Allah Subhanahu wa taala. Warububiyatul mutlaqatu hiya mufriqut tariqi baina wuduhit tauhidil kamilis syamili wal ghabashi alladhi yansha'u min adami wuduhi hadhil haqiqati. Dan rububiyah secara mutlak, ketika mengatakan kita Rabbil Alamin, ini menjadi pembeda, menjadi jalur pemisah antara jalan yang jelas, yaitu tauhid yang sempurna, yang meliputi semuanya. Itu akan menjadi jalur pembatas antara tauhid dengan wal ghabshi alladhi yansha' min adami wuduhil haqiqati, dengan sesuatu yang menipu karena dibangun di atas ketidakjelasan. Apa yang dimaksud dengan yang menipu tadi itu? Contohnya, ketika orang menyembah berhala, menyembah batu, menyembah menyembah pohon keramat, menyembah sungai dan seterusnya. Bahkan ada yang menyembah buaya disembah. Ada itu. Jadi di kepercayaan orang Mesir kuno itu mereka menyembah buaya. Bahkan setiap tahun itu harus ada tumbal, yaitu seorang gadis yang masih perawan diberikan kepada buaya itu. Ada yang mau jadi tumbal di sini? Jadi ini, kalau jadi tumbal buaya darat, tidak ada yang mau lihat. Jadi begitu dulu orang Mesir, mereka menyembah buaya. Itu ada yang menyembah buaya, menyembah batu dan seterusnya. Itu kan ya tidak jelas, kayak gitu kan tidak jelas. Maka Rabbil Alamin ini menjadi demarkasi pembeda antara dua hakikoh yang berbeda tadi. Yang pertama tauhid, yang kedua non tauhid, yang kita sebut sebagai sesuatu yang menipu itu. Wa syumulu hadhihi rububiyyati lil alamin jami'an. Serta rububiyah ini, sifat ketuhanan
Allah Subhanahu wa taala ini syumul, meliputi semua yang berada di alam ini tanpa terkecuali. Berarti Allah itu adalah Tuhan bagi siapa? Bagi semuanya. Bukan hanya Tuhan bagi orang Wonorejo, bukan. Tuhan bagi orang Biting saja, bukan. Atau Tuhan bagi manusia saja, tanpa hewan, bukan binatang, bukan jin, bukan. Semuanya. Kan ada itu agama-agama yang sifatnya tertutup, yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang khusus saja. Contohnya apa? Contohnya agama Yahudi. Agama Yahudi ini agama yang khusus, pilihan. Hanya diperuntukkan kepada Bani Israel. Di luar itu tidak boleh masuk ke dalam agama ini. Kenapa? Ini agama tertutup, namanya agama pilihan. Diberikan kepada siapa? Orang-orang pilihan. Kayak gitu. Jadi akhirnya mereka menjadikan Tuhan itu hanya Tuhannya mereka saja. Orang-orang Yahudi saja, kayak gitu. Hiya mufriqu at-tariqi bainan nizami wal fawda fil aqidati. Rabbil alamin ini menjadi jalan rububiyatul mutlaqah, itu menjadi jalan pembeda, demarkasi pembeda antara jalan yang penuh keteraturan, bainan nizam, antara teratur, wal fawda, dan tidak teratur. Fawda itu artinya tidak teratur, acak-adut. Fil aqidati, di dalam akidah. Tujuannya adalah litattajihal awalimu kulluha ila rabbin wahidin, supaya alam-alam ini semuanya mengarah kepada satu titik, yaitu Tuhan yang satu. Tuqirru lahu bisiyadatil mutlaqah, yang di situ ada penekanan bahwa asyiyadah, penguasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ini adalah penguasaan yang mutlak. Artinya tidak ada campur tangan dari siapapun. Tidak bisa kekuasaan Allah itu kemudian kita intervensi, tidak bisa. Iya, kalau menteri kita masih bisa mengintervensi. Presiden bahkan bisa diintervensi, itu bisa diatur, bisa diarahkan presiden itu. Meskipun presiden itu berada di tampuk tertinggi di dalam republik, tapi dia masih bisa diatur. Bisa diatur sama siapa? Ya penasehatnya. Bisa diatur oleh parpol yang mengusungnya, partai politik. Maka biasa jadi diarahkan seperti itu. Ketika ingin mengeluarkan suatu kebijakan, maka harus rundingan dulu dengan penasehat, dengan para menteri, dengan DPR, dengan parpol, dan seterusnya. Tidak ada yang bebas mutlak. Kalau keputusan Allah itu mutlak, tidak ada campur tangan. Satu misal, Allah menakdirkan bahwa si Budi ini menikah dengan si Ani yang yang bibirnya kelbe, satu misal. Budi tidak terima, aku tidak mau, pokoknya saya mau menikah dengan Aisyah yang cantik itu. Ya Allah, rubahlah keputusanmu. Tidak bisa. Semuanya tergantung dari Allah. Allah itu tidak bisa diatur, tidak bisa disupir gitu kan. Tidak bisa didikte. Tidak bisa. Itu namanya asyiyadah al-mutlaqah. Wa tanfaddu an kulliha zahmatul arbabil mutafarriqah.
Dan dengan rububiyatun mutlaqah ini maka Tuhan-Tuhan yang berbeda-beda yang menyesaki, zahma itu artinya menyesak atau apa ya, banyak sehingga kemudian menjadi kemacetan. Sehingga Tuhan-Tuhan yang palsu itu, yang berbeda-beda itu, yang menyesaki alam ini kemudian menjadi sirna, menjadi hilang dengan rububiyatul mutlaqah itu. Wa tabdul aqidatul islamiyyatu fi kamaliha wa tanasukiha rahmatan. Dan akidah Islamiyah ini berdasarkan kesempurnaannya, berdasarkan keserasiannya, tanasuk, keserasiannya, keselarasannya, ini merupakan bentuk rahmat. Rahmatan lil qalbi wal aqli, rahmat bagi hati dan juga bagi akal. Rahmatan bima fiha min jamalin wa basatatin, merupakan suatu kerahmatan di mana di dalamnya tampak